Nah, teman-teman, sekarang kita lagi mau coba suatu modif yang kecil. Jadi kita akhir-akhir ini lagi dengar tentang namanya spring buffer atau damper. Nah, sebenarnya alat ini tuh apa sih fungsinya dan bener nggak sih sebenarnya dia tuh berfungsi atau ini cuma hoax doang? Nah, karena penasaran, kita akhirnya mutusin buat beli. Kita cobain nih ke Livina ini. Jadi ini kebetulan mobil gue kemarin baru beli bulan lalu. Dan kita mau cobain di Livina ini. Jadi gue udah lumayan tahu kan selama sebulan 2 bulan ini rasanya gimana, suspensinya gimana. Nah, kita mau lihat apakah dengan pemakaian spring buffer ini benar-benar bisa memberikan perubahan yang benar-benar positif atau malah negatif. Nah, sekarang kita lagi menuju Kelapa Gading. Kebetulan yang kita beli adalah spring buffer dari si dokter mobil, jadi Domo buffer. Nah, kita sekarang lagi OTW. Nanti kita di sana kita lihat pasangnya. Yuk, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita lagi OTW balik setelah masang. Dan gue pengen jelasin sedikit tentang suspensi. Jadi suspensi itu ada 2 teman-teman. Satu ada spring, satu ada shock absorber. Nah, itu teman-teman harus bedain. Kalau orang bilang shock bocor, itu shocknya, bukan springnya. Springnya itu bentuk yang pairnya itu. Jadi seharusnya pabrikan mobil itu membuat sebuah mobil yang springnya cukup lembut, empuk, tapi shocknya keras. Nah, gunanya apa? Jadi ketika dia kena hantaman, dia tuh springnya cukup empuk untuk nahan. Lalu guncangannya itu dari springnya itu diredam sama si shock itu. Jadi mobil nggak mental-mentul. Kalau springnya empuk, shocknya empuk, jadinya nanti goyang-goyang. Nah, kemungkinan besar kayak Innova tuh. Innova kan kalau empuk bener-bener empuk. Tapi begitu kecepatan tinggi dia mulai mental-mentul. Nah, itu shocknya kurang kuat. Lain soalnya kalau misalnya ada suspensi yang kebalik nih. Jadi springnya keras, shocknya lembut. Nah, itu lebih parah lagi teman-teman. Benar-benar mobilnya itu ketika kena lubang keras, berasanya kayak jeduk. Tapi dia lagi jalan biasa dia malah ngambing ini. Nah, itu yang salah. Yang benar adalah suspensinya empuk tapi shocknya kencang. Lanjut ke produk ini. Nah, menurut logika saya ya, sorry kalau salah. Jadi sebenarnya si spring buffer ini dia tuh berfungsi untuk lebih ke arah shocknya. Jadi dia tuh memang bukan
memang pasangnya di spring, tapi menurut saya dia itu lebih mengarah ke membantu shock. Kenapa? Karena dia tuh jelas-jelas dia tuh memang mengikat spring, dia tuh membantu mengurangi dari gerakan si spring itu, sehingga nggak terlalu hantamannya tuh nggak terlalu keras di springnya. Dan dia juga membantu spring juga walaupun sedikit. Membantunya kenapa? Karena dia kan mengganjal tuh di tengah. Jadi ketika ada lubang yang cukup keras dan kita hajar dalam speed cukup tinggi, biasanya karena kekencangan akhirnya springnya nggak kuat, dia ngehantam sampai dia udah ketemu batasnya nih, sampai benar kecil, akhirnya berasa ke bodinya. Nah itu yang bikin kurang awet sebenarnya buat spring dan si shocknya itu sendiri. Nah dengan adanya si buffer itu, dia yang menahan. Jadi karena dia karet uretran kalau yang kita beli ini, jadi dia tuh nggak langsung menghajar ke bodi mobilnya. Itu yang penting. Nah lanjut ya, sekarang saya mau jelasin apa aja yang berubah, apa aja yang benar-benar berubah, apa aja consnya, apa aja plusnya. Kita mulai ya. Yang pertama teman-teman, dari pertama kali pasang, yang saya lihat pertama consnya dulu deh. Consnya dulu adalah mobil kalian jadi tinggi. Ada consnya, ada buruknya nih. Kenapa saya bilang cons? Karena di Livina ini menurut saya udah cukup tinggi. Jadi ketika dipasang, bodi dari Livina ini jadi agak jangkung, jadi agak naik. Nah consnya apa? Consnya adalah secara visual, saya melihat mobil saya jadi agak jangkung, jadi agak aneh proporsinya. Dari yang harusnya cuma 4-5 jari, tadi jadi sekitar 7-8 jari. Jadi nambah sekitar 1-2 jari. Itu berubahnya. Memang jadi secara visual jadi ya agak kurang pas dikit. Tapi ada plusnya juga dong. Plusnya adalah ground clearance dari mobil ini nambah. Kira-kira itu pertama. Yang kedua, dari semua klaimnya, apa yang paling ngefek menurut saya dan apa yang nggak ngefek? Yang paling ngefek dulu teman-teman. Saya akuin sih, memang ini setelah tadi kita ngehajar lubang cukup besar, ini yang paling ngefek. Bener-bener ketika ngehajar lubang yang terutama kayak kalian bisa sering lewatin, biasanya itu kereta api. Nah kereta api itu kan, waduh, lubangnya tuh bener-bener bikin mobil tuh kebanding-banding kiri kanan kan. Ini enggak, ini bener-bener saya harus ngomong jujur, ini berkurang jauh. Bahkan bisa sampai dari 100% jadi 60%, kira-kira 40% perubahannya. Jadi kita juga review nih sama Marian, memang bener-bener jalan berlubang itu berkurang banget sih. Dari yang harusnya kiri kanan bener-bener udah kayak, ini beneran udah lewat, kita sampai nggak percaya. Itu satu. Yang kedua yang paling kita sadarin adalah remnya, benar. Jadi biasanya ketika lagi speed cukup tinggi, kita ngerem kencang, memang mobil tuh berasa kayak ada namanya tuh dive. Jadi dia tuh karena ada suspensinya, jadi mobil tuh terasa kayak agak maju dikit. Ini berkurang banget. Kira-kira 30%. Jadi ketika ngerem, ya udah mobil stabil gini aja, nggak ada gerakan maju gini. Itu bagus banget. Bikin lebih pede, bikin lebih stabil, bikin lebih pakem. Nice. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah soal masalah handling. Nah itu benar juga. Jadi kita tadi coba di tol, kita coba speed tinggi, kita coba kiri kanan nyalip. Walaupun ground clearance dari mobil ini menambah, anehnya limbungnya berkurang jauh, 30% lagi. Jadi saya bisa bilang ini dari 100 jadi 70. Bener-bener ya bisa saya bilang terasa seperti mobil sedan jadinya. Ketika kita belok kiri itu dia langsung ikut, mobilnya tuh nggak ada kayak gini-gini. Walaupun memang ya tetap ada, limbung masih tetap ada, terutama kalau kalian belok tajam speed tinggi, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi dari yang suspensi sebelumnya ini jauh banget teman-teman. Nah jadi kira-kira itu teman-teman review dari kita. Kalau masih ada yang masih pengen tanya aja di komentar, kita bakal jawab jujur. Jadi untuk beli barang ini buat saya worth it, karena dibandingkan harus ganti shock atau spring atau shock, ya mungkin lumayan mahal kan. Nah ini masih lebih worth it, terutama kalau belum rusak. Tapi kalau kalian punya udah rusak, mending ganti shock atau spring yang baru aja daripada pasang ini kalau rusak ya. Tapi kalau belum rusak, dia mengklaim bisa lebih awet. Nah kita nggak bisa kasih tahu nih lebih awet apa enggak, karena kita belum pakai lama. Nanti kita bakal info lagi kira-kira tetap awet apa enggak. Tapi yang saya suka kenapa saya beli dari Domo ini adalah dia ngasih garansi seumur hidup. Nah kalian nggak usah takut, bayar, udah pegang aja kartu garansinya. Ada rusak dikit dari si Domo buffernya, langsung minta ganti lagi ya, klaim. Itu plusnya. Dan yang saya suka lagi dari punya dia adalah dia itu
pakai uretran. Jadi kalau yang di pasaran tuh kebanyakan pakai karet-karet doang, which is saya berasa jadi kayak kurang mahal aja. Dan di uretran ini dia ada lubang-lubangnya yang menurut saya itu sebenarnya penting, karena ketika dia ngehajar dia tuh butuh kayak celah buat dia tuh melar. Nah ketika dia karet full nggak ada lubang-lubangnya di bagian pinggirnya, itu menurut saya jadi agak aneh teman-teman, jadi kurang bagus menurut saya. Jadi kira-kira itu aja kesimpulannya. Jadi ini produk saya cukup puas, overall saya puas, semuanya meningkat, jadi lebih aman juga, jadi lebih pede bawanya. Jadi teman-teman jangan salah kaprah ya. Kalau suspensi kalian udah keras, jangan berharap ini jadi empuk. Ini nggak bikin empuk teman-teman. Mungkin yang dimaksud empuknya adalah ketika kalian ngehajar lubang yang keras, terutama kalau kalian bawa penumpang, kalian ambles terus kalian ngehajar lubang keras, itu nggak bakal ada rasa nggak bakal ada rasa kayak kalian tuh bener-bener ngehajar jalanan. Kalian nggak berasa bodinya karena ketahan sama karetnya. Itu maksudnya empuk. Tapi ketika jalanan pelan atau ketemu posisi tidur yang lebih kecil, itu nggak bikin empuk teman-teman. Jadi hati-hati, jangan sampai salah kaprah ya. Tapi overall hampir semua klaimnya terbukti. Kita review jujur ya, jadi kita nggak ada lebih-lebihin yang nggak berfungsi, dan ini oke banget. Kalau gitu itu aja, sampai jumpa di next video. Masih di Automotive.